Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya. Oke, hari ini podcast season 2 Saraba Channel episode 2 juga. Dan spesial, kemarin kita baru saja memperingati Hari Batik Nasional. Nah, di sebelah saya tentu saya akan mengundang orang yang tahu tentang batik. Bukan batik bom-bom itu, bukan. Ini batik lain. Dia owner batik Banava. Dialah Randy. Terima kasih. Ini Randy teman lama saya, jadi kita santai saja, Ren. Iya, Seperti kita biasa bercerita-cerita. Siap. Ren, apa kabar kau hari ini? Alhamdulillah sehat sekali alhamdulillah. Luar biasa kau sudah jadi owner batik Banava. Apa sebenarnya batik Banava ini? Batik Banava itu merupakan batik khas Sulteng yang saya dirikan pada tanggal 1 Januari 2019 tepat setelah after kejadian yang kemarin. Oh iya, 28 September. Oke. Berarti ini caramu untuk bangkit ya? Iya. Oke. Salah satu cara untuk bangkit melalui batik ini. Jadi Iya. batik Banava itulah batik khas Sulteng. Kita mengangkat semua motif tentang Sulteng. Oke, motif apa saja? Banyak motif seperti yang di Kota Palu sendiri kita punya ikon yang dulunya ikon Kota Palu adalah jembatan Borolele. Ada Walaupun sudah hilang, kita bangkitkan lagi melalui motif batik biar masyarakat luar Sulteng kembali mengingat itu adalah ikon Kota Palu. Sulteng. Oi, keren sekali. Terus kenapa namanya batik Banava? Ini terus terang saya sudah lama di Palu, tapi saya tidak tahu apa itu Banava. Ya. Banava itu kenapa saya mengambil Banava karena letak dari sanggar kita itu ada di kecamatan Banawa, tepatnya di Kelurahan Ganti. Oh, Banawa. Terus, saya mengambil Banava itu karena itu merupakan nama kerajaan pertama yang ada di Donggala. Luar Karena biasa. kita adalah pelopor batik tulis yang ada di Sulteng, kita mengambil nama kerajaan itu untuk dijadikan nama brand kita. Oh, Banava yang artinya Banawa. Oh, Banava itu Banawa. Iya, Banawa. Oke. Berarti sudah hampir jalan setahun lebih, Ren. Setahun lebih, Ren. Kok batik Banava ini apa yang membedakan daripada batik-batik lain? Kan banyak batik ini. Iya, betul. Kan? Kalau yang membedakan sih karena kita lebih fokus ke warna dan corak, terus juga dari motif batik kita itu tidak monoton seperti motif batik yang sudah ada gitu. Kita terus berkembang, misalkan di Donggala punya pusat laut, kita jadikan motif. Di Palu ada kuliner yang khas Kaledo, kita jadikan Jadi motif batik? Ada motif batik Kaledo. Seperti tadi juga yang saya jelaskan ada motif jembatan kuning dan sebagainya itu kita buat. Ini kopi toh? Nah, ini kopi, saya mengangkat motif kopi ini adalah yang best seller. Best seller. Berarti dari kita, banyak dicari. Banyak dicari. Ini mengangkat motif kopi sojol. Saya ambil kopi sojol karena terkenal sekali sampai di tingkat nasional. Motif kopi ini juga. Ini apa ini? Kalau ini motifnya adalah pala. Pala banyak di Sigi dan juga di Parimo kita angkat menjadi motif batik. Tapi Ren, kita flashback sedikit, Ren. Kan saya tahu kau dan maksudnya karena dulu kau ini kau biasa-biasa saja dulu. Kau ini kan dulu tukang kasih orang dan maksudnya kredit dulu di kartu kredit toh. Kenapa bisa kau berubah menjadi seorang owner itu, Ren? Bagaimana ceritanya? Ya pertama ya seperti itu kan, awalnya memang seperti dulu kan kerja di perbankan seperti itu. Iya. Tapi bukan juga pegawai bank. Iya bukan Cuma menawarkan kartu kredit. Hanya menawarkan kartu kredit. Nah setelah selesai dari situ ya sudah mencari untuk kesempatan terbaru. Ya awalnya saya mendirikan batik ini pertama kenal ke salah satu pengusaha. Pengusaha yang dari Semarang. Nah, berawal dari ibu itu, saya dikasih kesempatan untuk mau tidak menciptakan brand batik sendiri dengan motif Sulteng, dengan ciri khas corak warna yang ada di Sulteng. Seperti itu. Jadi awalnya dari situ menciptakan, ditawarkan sama ibu itu untuk menciptakan batik. Berarti berani berjudi ya? Berani berjudi, rugi dulu maksudnya. Sempat. Saya sempat melihat peluang ini karena kan di Palu sudah ada motif artinya batik kok lain. datang ini kok punya lawan
tidak Ya, main-main. tidak main-main karena kita di Palu sudah dikenal tenun donggala. Iya, itu Saya sebutkan saja ya, mungkin sebut saja. ada batik bomba dan Oh, sebagainya. Itu sudah sangat dikenal. Apa salahnya saya datang dengan ciri khas yang baru biar masyarakat Sulteng tidak bosan dengan motif batik yang Itu ada. saja. Itu saja dengan warnanya itu saya mengembangkan dengan motif biar semua masyarakat Sulteng, misalkan orang Luwuk bisa pakai, orang Donggala bisa pakai, gitu. Orang Palu bisa pakai dengan motifnya masing-masing. Seperti itu. Jadi misi saya itu saya ada misi khusus di Sulteng itu harus punya satu motif dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Misalkan Selama ini belum ada kan? selama ini sudah ada gitu. Kalau di Donggala sendiri kan bukan batik sih, tenun yang ditahu. Jadi kalau semisi saya seperti itu. Jadi misalkan di Donggala ada ikon Anjungan Gonenggati yang seperti itu, saya ciptakan menjadi motif biar orang Donggala, oh ini Gonenggati, ini letaknya Donggala. Jembatan Kuning letaknya di Palu, misalkan kayak Sigi punya Maleo dan sebagainya, itu bisa kita ciptakan jadi motif batik. Jadi misi saya itu pokoknya di satu daerah, di satu kabupaten harus punya satu ikon. Oke, tapi Ren, kau ini kan owner batik, terus batik ini kan susah karena saya pernah juga belajar batik, Ren. Mencanting itu ya, mencanting ada juga yang baca, kalau baca agak gampang. Mencanting itu bagaimana? Apakah kau yang ajar dorang di sana atau bagaimana? Oke. Kan pegawai orang-orang sana. Iya, ya? orang-orang sana. Jadi Tidak konsep mungkin orang langsung tahu. Iya betul. Konsepnya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi awalnya itu saya merekrut 6 teman-teman saya di Donggala. Ada di Donggala. Pertama itu kebingungan mau cari orang yang betul-betul satu misi visi dengan kita tuh bingung. Jadi saya iseng-iseng waktu itu langsung broadcast kebetulan saya alumni Paskibraka Donggala. Saya masukkan di grup itu siapa anak-anak Donggala yang mau belajar batik, monggo ikut saya karena si ibu itu sudah menyiapkan tiket ber-7 berangkat. Jadi saya tinggal cari 6 orang lagi. Jadi alhamdulillah 7 tambah kamu. Iya, 7 tambah saya. Itu yang mendaftar itu lebih, alumni Paskibraka itu lebih. Jadi yang daftar sekitar 15 orang waktu itu. Pusing kau itu? Saya pusing seleksi yang mana. Jadi akhirnya Karena teman semua. Iya, teman semua. Saya kembali seleksi yang mana ada jiwa seninya dan sebagainya. Yang lain saya bilang mungkin bisa bergabung setelah kita balik untuk dari belajar itu. Jadi dapatlah berenam ini kita belajar ke Semarang selama 6 bulan, masing-masing punya bagian, misalkan yang canting, yang warna-warna gitu. Terus ada juga yang bagian cap dan sebagainya. Jadi berawal dari 6 itu, setelah kita balik ke Sulawesi, ke Palu, kita dirikan di Ganti. Kita dapat tempat di Ganti. Habis itu kita sudah di Desa Ganti, bukan di Ganti. Di Desa Ganti, Kelurahan Ganti tepatnya. Di Kelurahan Ganti, kita konsepnya pemberdayaan masyarakat. Setelah itu kita menghadirkan orang-orang yang sekitar situ. Jadi orang yang dikirim tadi mengajarkan lagi mengajarkan lagi jadi guru. Dan sekarang sudah berapa? Pegawai apa sih kau sebutnya, pegawai atau apa? Kalau saya sih tidak menyebutnya pegawai karena memang kita konsepnya datang membantu masyarakat. Iya. Boleh kau baca lagi. Apa kau sebut? Saya menyebutnya lebih ke saudara sih. Karena konsepnya memang seperti itu. Saudara sebisnis. Kita di dalam untuk menciptakan satu pekerjaan ada batasan-batasan yang pertama gitu. Misalkan di saat kerja ada atasan dan bawahan. Setelah itu ya sudah kita keluarga. Jadi saya menekankan ke ibu-ibu ini, anggap saya seperti banyak ibu-ibu ya? Semua rata-rata ibu-ibu. Waduh, kenapa anak-anak muda ya? Pertama gitu, untuk belajar batik ini yang kenapa saya pilih di Ganti, ke flashback dulu ke belakang, kenapa saya pilih di Kelurahan Ganti, tidak di kampung saya di Pantai Barat. Iya, kok Pantai Barat? Iya, Pantai Barat. Kenapa tidak di Pantai Barat? Karena seperti itu, saya melihat Donggala itu sudah dikenal dengan tenun Donggala. Ketika saya datang dengan dengan jenis kain lain, misalkan batik dan sebagainya, jadi masyarakatnya sudah tidak kaget. Jadi kita memang sasarannya adalah ibu-ibu ini, ibu-ibu untuk kita ajari untuk bisa berpenghasilan mandiri dari batik ini. Tapi pernah, siapa tahu pernah lantaran sibuk batik, baku marah dan suaminya. Kalau sejauh ini belum ada. Kita berdiri sudah hampir 2 tahun belum ada karena mereka juga daripada cuma di rumah, tapi maaf saya studio panas. Jadi kita itu saya sudah umumkan ke ibu-ibu ini setelah saya bilang ke mereka kita punya jam kerja. Tapi jam kerjanya itu saya kasih tahu ke mereka urusan rumah tangga dulu, misalkan mengurus anak-anak, mengurus berarti suami. Kok toleran sekali. Saya sangat toleran karena konsepnya memang pemberdayaan dan konsepnya saya itu
si ibu-ibu ini mengambil kain, jika selesai hasilnya kita bayar. Seperti. Jadi saya himbau ke mereka, silakan ngurusi rumah tangga dulu biar suaminya berangkat kerja dan sebagainya, selesai baru datang ke sanggar, monggo silakan. Oke, oh sanggar, disebutnya sanggar ya. Kita sebutnya sanggar. Tapi Ren, tantangan terberat ini untuk kau selaku owner batik, karena batik ini kan belum menjadi fashion menurut saya. Saya juga kalau ke pesta mending pakai kemeja gitu. Kenapa? Itu tantangan terberatnya. Bagaimana solusimu, Ren? Bagaimana kau punya trik-trik? Kalau dibilang tantangan, sejak lahirnya Banava ini ya penuh dengan tantangan. Seperti itu. Kita berdiri dengan ibaratnya bersaing dengan brand lain. Iya, dan yang sudah lebih dulu top gitu di Sulteng sendiri. Dan saya sendiri melihat satu peluang, saya menciptakan brand Banava ini untuk lebih ke milenial. Kenapa? Bukan melupakan yang ibaratnya dipakai orang-orang tua. Jadi saya menciptakan kesan batik modern, bisa dipakai di keseharian, hari-hari, tidak monoton. Bahkan brand nanti kita ke depannya itu bakal menciptakan batik, misalkan ada kaosnya gitu, bisa digunakan hari-hari. Menggunakan motif batik kita. Masa saya tiap hari pakai batik kemeja? Pakai kemeja dan sebagainya. Jadi kita ke depannya bakalan ada sepatu dan sebagainya. Sepatu juga? Ya, bakal kita produksi. Keren. Terus juga untuk misalkan kayak ke depannya pakai kemeja bukan monoton kemeja yang full batik, tapi kita modifikasi dengan sedikit batik tapi bisa digunakan keseharian. Misalkan. Tapi Ren, ini saya kemarin agak sudah lama sih. Kemarin itu kan sempat ada pagelaran kalau saya salah di mall. Iya. Juara 3. Iya, juara 3. Dari Perindako. Iya kan? Perindako. Itu apa? Jadi itu kemarin kebetulan saya memang berdiri sendiri, tapi di Donggala itu kan namanya kita mendirikan satu usaha harus izin juga ke pemerintah. Iya, betul. Kebetulan Dinas Perdagangan dari Donggala itu sendiri suruh saya untuk mewakili kabupaten. Jadi kita mewakili Kabupaten Donggala satu brand Banava, batik Banava. Jadi kita bawa nama kabupaten di bawah naungan Perindako itu. Donggala. Alhamdulillah dari brand kita sendiri diapresiasi sangat oleh Dinas Provinsi dan juga karena konsepnya tadi pemberdayaan masyarakat. Itu juara 3 apa, Ren? Juara 3 itu kita presentasi produk dan pengenalan produk. Siapa yang presentasi? Saya sendiri. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi kita itu di event yang kemarin tuh hampir 50-an produk dari seluruh Sulawesi Tengah. Itu lomba presentasi. Jadi bukan hanya batik. Hanya batik. Jadi semua umum produk lokal yang ada di Sulawesi. Juara 1 batik enggak? Juara 1 itu kalau tidak salah ada satu brand namanya apa? Batik enggak dia? Batik. Bukan 2? Bukan 2 juga bukan batik. Berarti satu-satunya batik yang juara antum. Wah, luar biasa. Brandnya masih baru tapi diapresiasi setinggi itu, saya alhamdulillah sekali oleh Prof. Selain itu apalagi prestasi yang pernah kau raih? Kalau prestasi yang diraih sih kalau dari brand batik Banava sendiri, khususnya kalau yang motif kopi ini sudah banyak digunakan di tingkat nasional. Misalkan kayak kita support finalis Putri Indonesia dan sebagainya. Begitu juga? Ya, kemarin kan digunakan 2019 kalau nggak salah, Wakil Sulteng kita support untuk menggunakan batik Banava. Luar biasa, keren. Sebenarnya kalau saya sih maksudnya sebelum pandemi ini banyak sekali project kayak fashion show tingkat nasional. Itu yang akan kuadakan nih. Akan saya adakan, tapi setelah pandemi ini kan semua planning berubah ya, sudah fokus untuk produksi. Setelah pandemi mungkin insya Allah secepatnya selesai. Kita akan lakukan. Iya kan biasa begitu tuh orang-orang kalau punya satu brand batik lakukan fashion show dan lain-lain. Itu juga kau punya mimpi berarti Ren? Saya sangat bermimpi untuk itu. Iya karena kau juga sempat begitu kan? Ya saya dulunya juga. Apa lalu cover boy? Apa kau lalu? Banyak untuk event-event model. Iya kok. Duta-duta wisata. Iya. Duta-duta wisata. Jadi sudah tamat lah dunia seperti itu. Jadi saya sudah saatnya saya kembali, tapi untuk mensupport adik-adik saya di belakang. Ini brand saya, minta tolong kenalkan karena kita membawa nama Sulteng melalui batik. Luar biasa. Tapi ini saya terkagum-kagum Ren karena saya tidak sangka kok sampai di titik ini dan. Siap. Kalau boleh tahu Ren, kau punya pasar ini selain di Sulawesi Tengah, di mana saja yang biasa pesan batikmu? Kalau untuk sekarang ya seluruh Indonesia melalui seluruh Indonesia kita melalui online karena kan saat ini gempur di online. Tapi untuk sekarang kita fokus untuk
Alhamdulillah pemerintah Pemda Kabupaten Donggala itu untuk Sangat kedepannya support juga. sangat support dan insya Allah untuk kedepannya kita akan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Donggala itu bakalan menggunakan batik kita untuk hari-hari kantornya nanti. Wih, luar biasa, Jadi keren. untuk pasarannya sendiri sih seluruh Indonesia karena bisa diakses melalui akun Instagramnya sendiri. Oh, akun Instagram. Tapi belum ada di kayak Shopee begitu. Kenapa kau coba? Saya sudah ditawari juga oleh Kenapa tidak? teman-teman saya seperti itu. Itu mungkin project yang kedepannya bakalan didaftarkan ke online shop seperti itu. Oh, keren. Jadi kita fokus ke pasaran yang daerah dulu. Maksudnya kita patenkan dulu daerah, setelah itu kita mulai sedikit maju nasionalnya. Tapi Ren, namanya bisnis toh, Iya. tidak semua berjalan mulus toh. Betul. Dimana kau merasa titik-titik kok, aduh kayaknya salah ambil ini, pernah ndak ada di kayaknya salah ambil salah ambil bisnis, harusnya saya tidak buka bisnis batik. Ada ndak? Pernah kau Kalau titik terendah sih ya saat sepi orderan karena tidak batik. ya titik terendah semua sepi orderan ya. Kalau untuk salah mengambil langkah saya rasa tidak. Saya tidak salah mengambil langkah dan saya tidak pernah menyesal untuk ambil langkah untuk menciptakan brand batik ini. Saya sangat bersyukur hadir dengan apalagi sekarang sudah mulai dikenal brand batik Banawa sendiri. Ya kalau untuk titik terendahnya sih saya ya seperti itu apalagi kondisi Pas sepi orderan saja, apalagi kondisi Covid. Kalau sebelum Covid sih sangat ramai sekali. Setelah Covid ini berputar, maksudnya berpikir gimana untuk karyawan sendiri gitu. Iya, itulah. Karena di sanggar itu formatnya ada karyawan inti, ada yang borongan seperti kalau ibu-ibu itu kita masuk dalam tender borongan. Oke, jadi kalau ada borongan dipakai. Dorong dipakai dan dari borongan itu mereka dapatkan hasil. Jadi di situ saya berpikir gimana nih terus si ibu-ibu ini terus produktif, kita juga tetap kasih itunya. Oke. Kayak gitu. Jadi itu di situ titik terendah ya. Maksudnya pas Covid ini. Saat Covid sih untuk sebulan awal-awal Covid itu kan semua ditutup gitu. Saya juga diimbau untuk nutup sanggar itu kan untuk sementara karena Untuk sementara itu. saya Apalagi Donggala ini. apalagi Donggala kan zona merah seperti itu. Saya juga berpikir ya sudah untuk keselamatan bersama, tapi di balik itu saya berpikir lagi karena nasib karyawan saya gimana kalau itu dia. Kau berpikir bagaimana itu? saya berpikir ya sudah mungkin di balik hikmah ini pasti untuk kedepannya pasti ada. Oke, tapi kok akhirnya produksi masker juga. Iya, Yang sebentar nanti akan kita kasihkan orang yang komen. Akhirnya kok produksi masker juga karena itu salah satu caramu toh. Iya, salah satu cara Supaya tetap ada orderan gitu kan. tetap ada orderan. Kita alhamdulillah dari pemerintah juga untuk mensupport masker kain dan sebagainya. Di awalnya kita hanya produksi yang masker 1 lapis, setelah dihimbau untuk 2 lapis dan sebagainya kita produksi lagi yang sesuai standar. Tapi itu Ren, total berapa karyawan sekarang? Kalau sekarang itu Bukan karyawan, saudara. iya karyawan dan saudara itu hampir 35 orang. Itu pun terus 35 orang yang ibu-ibu pecanting ini ditambah dengan karyawan ini. Oh, ibu-ibu pencantingnya. Oke. Karena itu batik itu susah itu Ren. Tapi maksudnya kau mencintai batik apakah dari dulu atau memang baru-baru ini karena kau kan pernah jadi duta batik iya, atau cuma gara-gara itu atau memang dari sekolah kau memang biar hari Senin kau pakai batik. Ya. Saking kau cintanya banget. Ya memang saya suka seni. Melihat batik itu adalah suatu maksudnya bersyukur tinggal di Indonesia dan ada batik. Saya dan mengikuti ajang itu adalah cambukan pertama. Walaupun saya tidak juara di ajang itu, saya sudah bertekad. Saya tidak juara di ajang itu. Saya bertekad untuk datang suatu saat nanti sudah dengan brand batik saya dan alhamdulillah diwujudkan, maksudnya terkabul oleh Allah, dilancarkan jalannya. Saya bisa punya brand batik sendiri. Bisa menjadi owner batik Banawa. Tepuk tangan. Sebelum saya lanjut, sama tahu donor-donornya ada pertanyaan. Silakan, Firman. Apakah kedepannya batik Banawa ini akan go internasional? Amin. Itu termasuk salah satu misi saya, misi untuk kedepannya, karena saya sudah bicara juga sama salah satu teman saya desainer yang ada di Jakarta. Dia merupakan seseorang yang fokus untuk mempromosikan batik di luar negeri. Ini sudah ada beberapa event yang
di Rusia dan sebagainya itu karena pandemi ini kita cancel dulu. Dan untuk go internasionalnya Batik Banava sangat siap karena Sangat siap sangat itu luar siap biasa. karena kita sudah karena kita ditunjang dengan motif yang ada dan kita itu sangat disukai oleh masyarakat dan masyarakat luar itu melihat bagaimana susahnya untuk menciptakan selembar kain melalui jari pecantik ini. Jadi mereka sangat di situ seninya. Iya, di situ seninya. Karena mereka wisatawan yang dari luar itu datang ke Sanggar itu bukan melihat langsung harganya, tapi mereka melihat prosesnya, gimana ribetnya menciptakan satu motif itu yang mahal. indah. Dan disitulah mereka harga yang mahal, tidak melihat barcode harga lagi, tapi langsung ambil seperti itu. Jangan tidak bertawar lah. Iya, tidak bertawar. Istilahnya bilang orang Bali, so tiada bertawar itu. Jadi kedepannya untuk go internasional sudah ada planning untuk ke situ. Sudah ada planning. Mudah-mudahan kita doakan Batik Banava bisa mewakili Sulteng go internasional bisa dipakai. Kan dulu Nelson Mandela kan sering pakai batik. Mudah-mudahan Presiden Trump yang sekarang lagi mungkin bisa pakai batik supaya tidak menutup kemungkinan. mudah-mudahan. Terus Ren, kalau kau melihat apa kendalanya anak-anak muda setahu saya kita bicara Indonesia di Sulawesi Tengah, mereka kurang memamerkan batik mereka itu. Kayak anak-anak muda kalau ke pesta, spokat, jeans, jas. Nah, tidak ada batik, jarang saya. Orang tua. Nah, itu saya maksudnya datang dengan modifikasi batik masuk di kalangan milenial mereka tuh merasa tidak terpakai batik. Iya. Jadi saya menciptakan kayak brand kaos tadi kaos tadi. kayak tas ada motif batiknya. Jadi kita masuk sebisa mungkin ke milenial menciptakan motif tidak harus pakai kemeja dan sebagainya. Jadi mereka pakai kemeja tapi ada batiknya. Jadi contohnya itu batik kontemporer istilahnya itu. Jadi tidak full batik. Jadi misalkan seperti ini kan tidak full batik. Iya, ini tidak full batik, kita gunakan dengan aplikasi kain lain dan sebagainya. Misalkan kita ciptakan baju kaos ada batik di depan atau lengannya itu pasaran kita ke situ lebih fokus ke milenial. Berarti memang mereka ini kenapa mereka belum terlalu menyukai batik? Mungkin karena motifnya, motif dan cara buatnya mungkin hanya kemeja dan sebagainya. Jadi diciptakan batik ya sudah batik seperti itu kemeja sudah kemeja seperti itu tidak ada modifikasinya dan sebagainya. Nah itu mungkin yang bikin anak-anak muda belum terlalu mencintai batik ini. Harapannya kan anak-anak muda ke depan supaya bisa mencintai batik ini. Kalau saya harapannya sangat besar untuk anak muda khususnya Sulteng sendiri. Ya kapan lagi batik adalah milik orang Indonesia yang kita dikenal orang datang di daerah manapun dari orang luar negeri dan sebagainya datang di daerah manapun bukan hanya di Jawa tapi di seluruh Sulteng itu yang dicari pertama kali dan yang paling banyak ditanya itu adalah batik. Betul. Dan misi saya seperti itu tembus ke kalangan milenial dan harapan saya untuk generasi muda ya kapan lagi kalau kita tidak cintai masa mau diklaim negara lain baru kita ribut. Luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan batik bisa go internasional. Tapi Ren, begini Ren, kau bilang tadi mereka dipekerjakan di Semarang, dilatih di Semarang. Ya kan kenapa tidak memilih kayak Pekalongan kan kota batik di Pekalongan? Iya, kota batik. Kenapa tidak di Kalau Pekalongan sendiri kan batiknya sudah tersohor gitu. Tersohor. Dan alhamdulillah saya dapat tersohor. Iya, memang sangat tersohor. Batik Pekalongan tuh sangat tersohor. Saya orang-orang lagi itu diksi tersohor. Sudah pada tahu. Terus apa tuh? Kayak kenapa di Semarang? Ya linknya untuk pertama saya mendapatkan ini adalah Semarang berawal dari pemotretan itu waktu itu masih ya dunia berarti lah. Alhamdulillah linknya di Semarang. Ya, kalau di Pekalongan. gitu. Jadi awalnya ditawari sama ibu itu, ditawari untuk mau tidak ciptakan berbatik. Saya langsung ambil kesempatan kapan lagi. Dan ini merupakan cita-cita saya untuk fokus untuk cari anak-anak ini yang mau belajar batik. Alhamdulillah dapat semua dan sampai sekarang berkembang. Tapi kantor-kantor ada ndak yang pakai atau sekolah mungkin ada? Sekarang sudah mulai karena ini kan COVID. Kemarin itu sudah banyak sekolah yang untuk order. Rata-rata di Pantai Barat tuh baik SMA-nya, guru-gurunya sudah mulai menggunakan batik Banava. Batik Banava. Iya, sudah mulai dan kemarin ada dapat pesanan itu beberapa SD yang murid dan gurunya sudah mulai menggunakan batik Banava. Dan ini instansi, saya sudah dipanggil juga sama Pak Kadis itu, Disperindak untuk membicarakan satu instansi satu motif dan itu akan kita produksi untuk
di Donggala. Dan insya Allah untuk Sulteng sendiri saya sangat berharap disupport langsung mungkin melalui channel Saraba Channel ini didengarkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Saya putra daerah ikhlas untuk membantu masyarakat yang kemarin tertimpa bencana dan ingin mempromosikan Sulteng melalui batik. Jadi mungkin jadi saya mungkin minta untuk disupport karena siapa lagi yang support saya selain pemerintah Sulteng sendiri. Karena artinya meskipun kau seorang pengusaha, tentu tetap butuh support dari pemerintah. Sangat butuh supaya itu menjadi perhatian pemerintah terhadap anak-anak daerah seperti kau. Apalagi kok orang asli sini. Asli sini. Luar biasa lah kau. saya merasa kok kehidupan itu kan dulu sangat jauh berbeda. Kok dulu itu kan hanya SPG biasa dan pernah di Oppo juga kan? Oppo apa? Iya, Oppo. Iya kan, tawarkan kartu kredit HP untuk HP dan iya. Sekarang ini rezeki kita tidak bisa tahu Rene. Luar biasa ya. Artinya kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa Rene. Tapi Ren, ini kan Hari Batik Nasional. Harapan untuk batik-batik Banaf, khususnya batik Banava lah. Kalau harapan saya di Hari Batik Nasional di Hari Batik Nasional ini, pertama ya semoga batik Banava ini menjadi pelopor untuk batik yang ada di Sulteng, bisa dicintai seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Yang kedua saya harapannya untuk kedepannya semoga dengan hadirnya batik Banava ini menjadi satu alternatif buat ibu-ibu yang ada di Donggala untuk mendapatkan penghasilan dari batik ini. Kau berdayakan mereka. Berdayakan itu. Dan yang ketiga harapannya agar milenial ini lebih mencintai batik karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang sangat Indonesia sangat diakui, dan misinya seperti itu untuk memperkenalkan batik di semua kalangan. Dan yang keempat adalah ya semoga dengan adanya batik Banava ini masyarakat Sulawesi Tengah sendiri punya identitas. Itu yang paling utama, punya identitas ketika mereka keluar kemana gitu. Misalkan ya saya ambil satu contoh, saya kayak pejabat-pejabat dengan menggunakan motif jembatan kuning atau sebagainya, dan misalkan ada motif apa yang mereka pakai, dan ketika keluar daerah mereka ada identitas sama seperti daerah lain gitu. Jadi mereka tidak menggunakan batik dari Jogja lagi, tapi sudah ada batik sendiri. Sehingga kalau orang-orang dari luar juga ke sini tidak hanya cari bawang goreng, tidak hanya datang makan kaledo, tapi ada buah tangan melalui itu. Jadi kan kita itu atau gantungan kunci. Tidak terpatok kan, makanya motifnya itu tidak monoton. Misalkan tadi kan mereka datang ke Palu mau makan kaledo dan sebagainya. Ya sudah, batik Banava sudah menciptakan motif kaledo. Jadi selain mereka makan, buah tangannya mereka ada untuk bawa balik. Seperti itu. Terpatri di baju mereka. Nah, mereka dari Palu ada batiknya, batik Banava. Saya makan kaledo, kalau dipercaya motif luar biasa. Tadi kan saya sudah buka semacam flyer begitu. Saya mau tahu followers Saraba Channel lah. Kan Randy ini di sini, alhamdulillah Randy kita beri tepuk tangan dulu karena dia kasih giveaway. Sabar. Dia kasih giveaway berapa Ren? 10 masker. 10 masker SN ini luar biasa. Itu dengan motif-motif berbeda Ren. Luar biasa. Jadi orang-orang yang komen di Saraba Channel itu insya Allah dapat. Saya mau bacakan dulu nanti tanggapannya Randy. Oke. Siap. Ini pertama dari Fahri Samaila. Batik ialah seni rupa buatan Indonesia yang dibuat dengan teknik cetak yang dapat dijadikan pakaian atau keperluan lainnya. Sepakat enggak? Teknik cetak, mungkin yang dimaksud adalah teknik cap. Yang maksudnya itu adalah cap, batik cap, tapi batik itu sebenarnya ada dua teknik pembuatan. Yang pertama adalah batik tulis melalui canting. Iya, canting ini. Yang kedua adalah yang dimaksud adalah cetak. Berarti dia itu betul. Dia memahami batik hanya mencetak. Cetak. Tapi ada lagi yang tingkatannya lebih bagus dan batik lebih mahal itu adalah batik yang melalui canting dan beda harga dia Ren. Itu beda harga kan. Karena di Banava sendiri itu yang membedakan harganya adalah batik tulis dengan menggunakan sutra ATBM itu yang lebih mahal. Sebenarnya apa yang bikin mahal Ren? Apakah hanya karena buah tangannya itu karena dia mencanting atau memang lebih bagus memang dicanting daripada dicap?
yang buat mahal itu adalah dua. Pertama jenis kain, yang kedua adalah batik tulis dengan kerumitan motifnya. Oh, Gitu. Jadi semakin rumit motif dia nulis, mencanting semakin mahal. Oke. Itu yang bikin mahal batik ya, luar biasa. Gitu. Ini Fahri Samaila, nanti kita DM. Dia Oke. dapat Dapat masker. Woi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Fahri Samaila. Nah, ini ada lagi Ilham Lauda. Aku cinta batik. Waduh. Aku lagi Alhamdulillah. apalagi kalau itu batik Banava khusus. Iya. Menjilat lagi saya. Tambah saya cinta memang batik. Seperti kata tante legend kita Titik Puspa. Iya. Cintailah produk-produk Indonesia. Batik Banava 01 mantul memang. Woi, apa yang kamu sampaikan Ilham? Ilham. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih karena sepertinya apresiasi untuk kita, iya, betul. untuk apresiasi dia sudah komen seperti itu ya. Itu apresiasi dukungan buat kita. Ada dukungan- isi tende-tende. Ada ya, bukan orang Pang kok tidak dapat tenda. Udah dapat masker. Oh, dapat masker juga. Ilham luar biasa. Tepuk tangan. Ini heboh dengan tepuk tangan saya. Oke, ada lagi Moh Anugrah. Batik itu kebanggaan Indonesia. Sangat betul. Batik orang Indonesia keluar di Jepang ada kimono. Iya, betul. Di Thailand ada juga jenis kain, Vietnam ada juga jenis kain seperti Di Pala ada Gema aja di situ. ya seperti itu. Orang Indonesia keluar ya pakai batik. Iya. Identitas. Kebanggaan. Kebanggaan. Oh, oke, Indonesia. luar biasa. Makanya ditetapkan oleh UNESCO adalah warisan budaya yang tak benda melalui batik. Iya, luar biasa. Oke, Muhammad Anugrah, Reddy juga sepakat dengan kau dan Dapat masker. dapat masker juga. Tak usah tepuk tangan. Sudah, tepuk tangan terus. Ada lagi Wihako, batik itu Nusantara. Oh, ini sedikit dia punya komen, tapi menurut saya maknanya dalam. Batik itu Nusantara. Batik itu Nusantara. Ya, sangat betul, saya setuju. Batik itu adalah Nusantara. Batik itu adalah mencirikan masyarakat Indonesia. Betul. Dilahirkan dari leluhur-leluhur kita yang dulu gitu. Jadi tugasnya kita sebagai generasi muda menciptakan jangan sampai batik ini diklaim Iya. oleh orang lain, apalagi negara lain. Iya, betul. Ya sebut saja yang samping-samping kita. Ya, ketika paci itu lah. Iya, ketika tempat tinggalnya Upin Ipin. iya betul. Jadi ketika mereka bilang batik itu adalah kami ya baru panas. Jadi makanya saya bilang kita mencintai batik bukan hanya untuk sekedar kita bela di Instagram misalkan ada yang klaim batik itu adalah milik mereka dan kita ribut di sosial media ya. Salah satunya adalah menggunakan. Oke. Jadi batik bangga menggunakan batik ala Nusantara sangat betul karena batik adalah warisan leluhur kita yang Betul. patut kita Jadi jaga. karena kadang-kadang saya tambahkan sedikit, kadang-kadang itu bisa diklaim negara lain karena kita kurang memperhatikan. Nah, itu dia. kan? Itu dia. Iya. tantangan. Kayak lagu Rasa Sayangi kita jarang nyanyikan. Iya, Nah, ini diklaim negara lain. Iya. Negara lain. Jangan sampai batik begitu, Rena. Betul. Ini kan sudah ada ancaman dari beberapa negara luar yang ibaratnya menggunakan batik dan itu mereka yang Klaim. terbaru kemarin Cina. Cina? Sempat Cina itu ngomong batik itu adalah apa tuh? Saya sempat baca artikelnya sama dengan motif Gucci-nya mereka. Oh, Cina, Anda sudah cukup menggetarkan kami dengan corona Anda. Jadi setelah itu panas semua pengrajin batik ini ya batik adalah sudah ditetapkan tidak bisa lagi seperti itu. Intinya kalau mau tetap kita punya ciri khas ini tidak diambil orang lain ya bangga menggunakannya. Iya, betul. Oke, ini luar biasa dari Wihako Farm. Batik itu Nusantara, itu keren. Dan Anda juga dapat masker. Betul. Ini panjang nih. Dari Haidar Alatas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya warga Indonesia yang blasteran Arab. Sudah ada tandanya Alatas itu. Yang sudah hidup dan besar di Indonesia, khususnya di Kota Palu. Sampai saat ini bagi saya batik itu bukan sekedar baju biasa. Batik itu mahakarya seni yang luar biasa dan saya bangga menggunakannya. Luar biasa ini. Dan saya juga bangga dan cinta terhadap pengrajin batik yang membuat batik dengan penuh dan kasih sayang layaknya ibu yang sedang menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Waduh, Betul. luar biasa. Saya mau nangis ya. Ini banyak sekali luar biasa. Karena itu yang saya rasakan itu yang dia Serius? Iya, Oke, yang dia bilang itu adalah saya lanjutkan dulu. Iya, betul. Sangat teliti, penuh kasih sayang, sangat teliti satu demi satu goresan dari cantingnya. Betul sekali. Saya sering menggunakan batik saat saya menghadiri pesta, luar biasa, rapat dan acara tertentu, dan saya bangga dan berdiri tegak akan hal itu. Terlepas dari itu, semua terima kasih dan setia dan sudah menjadi bagian dari negeri tercinta ini. Indonesia tanah airku, selamat Hari Batik Nasional. Woi, luar biasa.
sebagian perasaan saya dia tuliskan di situ. Oke. Apa yang saya rasakan? Apa yang gua rasakan di sini dalam tulisan ini? Dalam tulisan itu semua yang saya rasakan selama membangun brand ini, batik ini ya, apa yang dia bilang tadi itu adalah sangat betul sekali. Karena bagaimana kita, makanya saya bilang bukan karyawan, saudara, dan bahkan saya menganggap ibu-ibu itu adalah ibu saya sendiri. Oke. Karena melalui tangan-tangan mereka itu lahir batik, lahir selembar kain dengan motif secantik itu, dihargai dengan jutaan rupiah melalui tangan mereka. Jadi saya sebagai owner itu merasa tanggung jawab saya untuk menjaga ini, bukan cuma saya bukan semata-mata bukan mengajar profit, tapi saya menjaga ibu-ibu ini bagaimana mereka tetap berpenghasilan. Karena melalui tidak gampang itu pegang canting dengan lilin sepanas panas itu. Saya pernah coba panas itu. Saya pernah belajar sampai melepuh Sama. tangan dengan tingkatan kesulitan seperti itu. Baru sangat teliti. Sangat teliti karena tidak bisa lari dari garis dan itu harus tembus sampai ke bawah. Iya betul. Itu sangat sulit sekali. Jadi apa yang dia tuliskan sangat betul sekali. Itu adalah tergambar sekali di perasaan saya. Betul. Itu yang dia tulis itu adalah betul. Tidak ada tisu lagi dari mukanya. Adalah sangat betul sekali. Apa yang dia tulis adalah sangat betul sekali. Oke. Gitu. Oke, Haidar, terima kasih juga sudah komen. Terima kasih sudah membuat hati Randy ini semacam terharu gitu. Oke, selamat juga Haidar dapat masker dari Batik Banava 01, luar biasa. Kenapa ada 01-nya? Itu juga 01 awalnya. berarti ada 02 dong? Iya, bukan. 01 kita ada pelopor. Oh, 01 orang pertama dengan batik. Oh, iya yang ada. di Sultan, kayak Saya gitu. pikir cuma tambahan-tambahan No. pintar. Oh, ternyata ada filosofinya. 01 luar biasa. Ini dari Amit Pato 55. Orang Itali barangkali ada patonya. Batik itu gambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Betul. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan dari masing-masing daerah. Betul. Saya sangat setuju batik, ciri khas batik melalui malam, lilin malam. Ada kadang orang menciptakan batik melalui printing dan sebagainya. Itu Tidak bisa saya katakan itu adalah bukan tidak batik. bisa itu dikatakan batik. Karena batik diciptakan melalui canting, lilin malam dan cap. Iya, itu baru batik. Dan unsur batik itu harus tercipta di tiga itu. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya sablon begitu tidak saja. hanya sablon dan bisa. sebagainya Iya. itu bukan batik gitu. Hanya ciri khasnya dan coraknya melalui Itu mirip batik seperti batik juga gitu Iya. batik TikTok begitu. nah, itu. Jadi sangat betul itu Oke. adalah batik ya dituangkan dalam lilin malam dan Betul. sebagainya. Oke, Amit Pato 55 terima kasih sudah komen. Anda juga dapat masker. Ini lagi Ajeng Jan. Susah betul nama. Ajeng Jan. Saya menilai untuk melestarikan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia tidak semestinya hanya memakainya saat Hari Batik Nasional saja, betul. Tetapi juga dalam aktivitas keseharian. Saya pakai batik setiap Jumat. Iya, batik kan punya ciri khas corak dan motif, apalagi orang luar dalam kurung dari negara lain. Apalagi orang luar dari negara lain saja pakai, jadi saya merasa bangga. Ya, kayak gitu. Kau juga cuma pakai batik hari Jumat. Setidaknya dia sudah menunjukkan kecintaannya. Oke, terhadap setidaknya satu minggu dalam satu satu hari dia dalam satu menunjukkan minggu. identitasnya dia orang Indonesia, dia mencintai batik. Seperti itu. Dia sangat bagus. Dia sudah punya dia tanamkan di kesehariannya minimal satu hari dia menggunakan batik itu sudah sangat bagus. Seperti itu. Karena generasi muda sekarang harus diajarkan mencintai seperti itu. Minimal kan sudah bagus Indonesia kan sekarang kalau tidak salah kalau di kantor-kantor juga satu minggu satu hari Iya, dalam satu minggu ada satu hari untuk menggunakan batik. menggunakan batik. Harusnya 3 sih di hari. Harusnya 3 kayak. Kalau kemauan saya sih seperti itu. Ada lagi satu lagi ini melalui DM sih dia. Dia bilang batik adalah imajinasi yang dituangkan di sehelai kain dengan mengikut campurkan coretan tangan. Selamat Hari Batik Nasional dari Ana Akazab 03. Oh, kau kan 01, dia 03. Sangat setuju. Ya, batik adalah imajinasi. Batik itu lahir dari semua imajinasi pecanting karena di dalam menciptakan satu motif itu misalkan 2 meter kain. Di situ terdapat bukan cuma dari satu pemikirannya si pecanting, tapi dari yang pembuat sketsa kita tuangkan di kain terus lari ke pecanting. Jadi masing-masing ini harus connect. Jadi saya harus satu lain untuk menciptakan batik itu ya seperti itu tidak bisa beda pendapat dan tidak bisa sebagainya. beda ya. Jadi karena saling
saling menyambung ini Saling menyambung. antara yang Mbak bikin sketsa dan yang mencanting. dan mencanting. Oh, oke. Dan Oh. masuk ke tingkat pewarnaan yang terakhir itu. Oh, ya, tingkat pewarnaan itu penting juga ya. Penting juga. Oke, itu jadi dari Ana Akazab 03 tadi juga Ajeng selamat dapat masker juga. Ana Akazab 03 juga selamat dapat masker juga. Terus Ren, Yap. kita lanjut lagi sebelum kita tutup. Yap. Tapi Ren, saya mau tanya dulu. Ini tentang Saraba Channel. Kenapa kemudian kok mau diundang di Saraba Channel? Ini selalu saya tanyakan kepada narasumberku karena Saraba Channel ini kan bukan podcastnya Deddy Gobuser, maksudnya karena 1-2 juta yang nonton, ini kan 100-200 sudah untung-untungan dan kok di sini sama sekali tidak tidak saya bayar lagi. Betul. Kenapa kok mau Ren begitu? Karena Saraba Channel ini konten kecil menurut saya. Sesuatu yang kecil bakalan jadi besar. Iya, karena saya berawal dari kecil juga. Kenapa saya mau datang di podcast ini, hadiri ini? Karena pertama satu visi dengan saya untuk menyentuh milenial, mempromosikan brand saya juga melalui channel yang ada melihat minimal ratusan milenial yang lihat. Iya. Dan Keluarga aku semua juga itu. iya. Kan seperti itu kan, kita mulai dari keluarga ke Oh, itu orang-orang kan seperti itu. luar Iya, biasa. makanya saya bilang kenapa saya mau datang di sini ya seperti itu gitu. Oke. Ya diundang ke sini ya satu visi dengan saya, misalkan untuk menyentuh milenial itu sangat terbantu. Artinya dengan kalau hal seperti milenial harus saling mendukung, Ya, harus meskipun saling tidak satu pekerjaan. Iya. Kan namanya milenial kan banyak Iya, pekerjaan. Artinya banyak kau juga pekerjaan dibagi. milenial bukan hanya terpatok misalkan anak kampus bukan, Iya, tapi bukan. seluruhnya yang masih dikatakan kaum milenial yang seperti kita sekarang ini ya itu tujuan kita. Oke. Seperti itu. Saya terima kasih Ren, kau sudah mau diundang di Saraba Channel. Terus Ren, kok biasa juga saya tanyakan dengan teman-teman yang saya undang. Kira-kira apa ya kekurangan di Saraba Channel selain Jangko bilang AC-nya panas ya, karena itu juga keluhan saya. Apalagi kekurangan Saraba Channel yang harus diperbaiki? Kekurangan, aduh kalau saya bicara kekurangan, Banyak ya? saya sudah dikasih sarapa kan? Karena itu dia undang ke sini lagi. Apa Tetap ya? saya undang Ren. Kekurangan? Apa? Ada enggak? Kalau kekurangan tidak ada menurut saya. Iya, kecuali AC-nya yang panas Ya ini. itu minimal ada satu kipas angin. Iya. Jujur sekali. Kalau kekurangan sih tidak ada karena ini Terima kasih. channel seperti ini sangat membantu kita wirausaha muda seperti ini sangat membantu sekali. Ya tidak ada kekurangan sama sekali. Itu kita diundang dengan sini walaupun misalkan dengan mungkin pengikutnya masih sedikit dan sebagainya. Ini adalah awal dari kita misalkan ya. Karena Namanya tidak akan media, ada 5 kalau tidak ada 1. Iya betul. Namanya media sosial itu kan pasti punya rekam jejak. Berawal dari kecil. Siapa tahu ke depannya Saraba Channel juga bisa berkembang seperti media-media YouTube yang sangat terkenal. Amin dong. Kalian kan Ini harus diaminkan. Dan saya sangat bangga di awalnya saya sudah diundang di acara ini. Terima Kayak kasih. gitu. Dan Saya- awal kecil bukan pada saat saya datang sudah booming dan sebagainya, tapi saya menemani. Ibaratnya saya sudah kenal channel ini dari kecil. Amin. Benar. Ren. Iya. Semoga kok sukses selalu. Amin. Karena Terima kasih sudah saya juga optimis sih sama dengan kau. Batik Manava juga akan menyentuh bukan hanya nasional tapi internasional karena saya melihat motifnya juga sangat tidak monoton dan artinya mengikuti gaya anak muda. Kan anak-anak senja kan suka kopi loh. Makanya kau bikin motif kopi. Anak muda senja kan suka kopi. Ini saya berdoa mudah-mudahan apa yang sedang kau kerjakan sekarang ini mudah-mudahan selalu sukses dan selalu ada berkahnya lah. Apalagi tujuanmu itu bagus sekali Ren. Jarang sekali orang biasa kalau pengusaha itu hanya mengejar apa namanya outfit apalah Profit. outfit ini dong. hanya mengejar profit tapi kau juga bagaimana caramu kau memberdayakan ibu-ibu di Donggala itu mulia sekali Ren. Luar biasa. Tapi meskipun pasti masih ada kekurangan mudah-mudahan bisa diperbaiki. Dan sebelum kita tutup podcast ini Ren, saya karena ini season 2 lumayan lah ada sedikit uangku. Jadi saya selalu memberikan hadiah untuk narasumber. Terima kasih banyak. Tolong Pak diambil. Oh sudah ada di sini ternyata. Oh kita dapat gelas cantik Jelas ini. Saraba Channel. Siap.
Mudah-mudahan nanti bisa kau pakai minum-minum Amin. kopi Pasti. sambil kau marah-marah punya kan. Hei! Saya tidak begitu. Tidak begitu kan? Iya siap. Saya langsung kasihkan saja. Iya siap. Ini luar Iya, biasa terima ya. kasih Saraba Channel. Sama-sama, mudah-mudahan bisa berguna lah. Iya, Kau minum-minum pasti, kopi pasti. sambil menemani kesendirianmu. Iya. Karena istrimu kan Jauh. Gak usah menggitu. kau tidak bisa ke sana karena di blacklist Indonesia di Blacklist Singapura. Indonesia. Iya, Luar biasa, betul. sukses selalu Ren. Amin. Thank you. Amin. Maju sekali kan saya. Nah, ini sudah batik lagi. Masker batik Banaba yang sudah komen di Instagram dan DM saya tadi. Ini untuk kalian semua. Mudah-mudahan berguna untuk menjaga protokol kesehatan. Bismillah, berguna. Dan satu lagi ada sedikit kenang-kenangan dari saya selaku owner Batik Banava untuk sahabat saya. Iya. Kebetulan orang Palu, kita tinggal di Palu, saya kasih satu batik dengan motif jembatan Ponulele. Ini merupakan motif Woi, kita, walaupun keren. jembatannya sudah tidak ada, kita hadirkan di satu motif batik biar membangkitkan kenangan kita. Iya. Kita semakin cinta kota Palu, Betul. kita semakin cinta batik dan Sulawesi Amin. Tengah lebih khususnya. Jadi diterima dari saya, semoga bermanfaat. Oh, terima kasih sekali. Ini tidak sebanding dengan harga gelas. Oke, terima kasih. Batik Banaba. Iya siap. Islam agamaku, batik Banaba batikku. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan podcast ini bisa didengar orang, bisa dilihat orang, dan mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Batik Nasional, Nasional, kan? iya. Meskipun sudah lewat. Lewat, tapi momennya masih dapat. Momennya tetap. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya.